You'll be out of mind, 'cause you're my sunshine. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan materi modul 1 Guru Penggerak yang meliputi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Indonesia, modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi dan misi guru penggerak, dan terakhir modul 1.4 Budaya Positif Sekolah. Kita bahas yang pertama 1.1 Filosofis Pendidikan Indonesia. Mengacu kepada pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu membedakan antara pengajaran dengan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan pemberian tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan yaitu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dalam mengelola sebuah kebun. Anak seperti biji tumbuhan yang disemai Pak Tani. Biji yang ditempatkan di lahan yang subur, sinar matahari dan pengairan serta perawatan yang baik, maka akan menghasilkan benih yang berkualitas. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, tetapi tetap diberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, serta agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga itu sangat berperan penting sekali bagi anak, terutama dalam melatih pendidikan sosial dan karakter. Bagi seorang anak, disinilah peran orang tua, peran guru, penuntun, dan pemberi teladan dalam pertumbuhan karakter baik anak. Trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang pertama Ingarso Sung Tulado. Berarti ketika guru berada di depan, seorang guru itu harus mampu memberi suri teladan atau memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya. Ingmadia Mangunkarso, pada saat guru berada di tengah-tengah atau di antara murid, seorang guru itu harus mampu menciptakan ide atau karya-karya. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, ketika guru berada di belakang, guru harus bisa mengemban atau memberikan dorongan dan semangat kepada siswa, memberikan motivasi kepada siswa. Hal-hal positif yang dipelajari dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada beberapa. Yang pertama yaitu tentang merdeka belajar, kebebasan dalam belajar. Kemudian yang kedua itu 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan trilogi pendidikan tadi. Kemudian yang ketiga pendidikan budi pekerti dan karakter. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, maksudnya pembelajaran di sini sesuai dengan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak atau seorang murid. Kemudian selamat dan berbahagia sebagai masyarakat dan sebagai manusia. Ini mengacu kepada profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan merdeka belajar, yang mana tujuan utama dari profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan merdeka belajar itu terdiri atas 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkepribadian, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Nah, di sini kita mengambil aksi nyatanya pada poin yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sekolah sudah kita aplikasikan mulai dari awal PBM.
kita sudah berdoa. Jadi pada saat awal PBM kita berdoa dan diakhiri dengan doa. Kemudian pada saat istirahat kita juga membiasakan untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian karena kita masih menggunakan sistem setengah, istilahnya masih belum full pembelajarannya, masih pembelajaran setengah-setengah, makanya kita tidak bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Tetapi kita masih melaksanakan seperti tiap hari Jumat, kita melaksanakan kultum Jumat. Jadi setiap Jumat pagi kita menggilirkan setiap kelas itu sebagai pelaksana dari kultum Jumat pagi tersebut. Kemudian aksi nyata kita di profil Edi Filosofis Pendidikan Indonesia ini adalah tentang pembelajaran yang menyenangkan. Jadi saya sudah melaksanakan aksi nyata dari Filosofis Pendidikan Indonesia, yaitu mengacu kepada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi latar belakangnya itu proses pembelajaran yang selama ini yang saya lakukan, yaitu pembelajaran yang tujuannya untuk mencapai ketuntasan kurikulum tanpa memperhatikan kebahagiaan dari murid dalam menghadapi pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan adalah salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara menggunakan berbagai jenis permainan tradisional untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, sesuai dengan tuntutan zaman dan situasi serta kondisi pada saat ini. Bermuncullah banyak bentuk permainan modern yang bisa diterapkan oleh guru untuk membantu tujuan pembelajaran yang terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mencoba memanfaatkan, jadi aksi nyata saya pada modul 1.1 itu, yaitu saya memanfaatkan pohon rumus untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Tujuannya yaitu supaya murid dapat belajar secara aktif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga murid merasa bahagia dalam mengikuti proses PBM. Gagasan yang saya ambil yaitu untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan tersebut, maka dibuatlah rencana pembelajaran dengan menggunakan pohon rumus. Perencanaannya yaitu saya mensosialisasikannya kepada kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, dan melaksanakan tindakan. Pelaksanaannya, dalam pelaksanaan PBM, guru menggunakan permainan sebagai sarana dalam pembelajaran. Yang digunakan adalah pohon rumus. Jadi kebetulan saya mengajar di kelas 12 IPS, yang mana di kelas 12 IPS ini pembelajaran fisika ini merupakan pembelajaran lintas minat, yang mana siswa IPS ini rata-rata sulit sekali memahami yang namanya fisika, sulit memahami, dan mungkin mereka rata-rata tidak menyukai mata pelajaran fisika karena saking banyaknya angka-angka atau rumus-rumus yang harus mereka hafalkan. Maka dari itu, supaya terlaksananya pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang menyenangkan, makanya saya mencoba untuk menggunakan pohon rumus dalam aksi nyata saya ini. Dan alhamdulillah pada saat saya melaksanakan aksi nyata ini, ternyata murid saya menjadi semangat, senang, dan bahagia dalam mengikuti PBM. Tetapi di sini kekurangannya karena mungkin waktu yang tidak cukup, dan pembuatan pohon rumus itu melibatkan beberapa orang dalam satu kelompok, makanya kurang pencapaian konsep. Jadi rencana perbaikannya yaitu pembelajaran ini tidak hanya terfokus pada rumus, tapi juga memberikan penekanan-penekanan kepada konsep. Jadi pembelajaran dengan menggunakan pohon rumus ini dikolaborasikan lagi dengan metode pembelajaran yang lain. Itu modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Indonesia. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu
modul 1.2, yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak itu sangat berbeda sekali dengan guru biasanya. Karena di guru biasa kita sebagai guru hanya dituntut untuk mengajar atau mendidik atau membelajarkan siswa, dan kita dituntut untuk mencari bagaimana variasi-variasi atau metode-metode pembelajaran yang menarik sehingga siswa kita yang berada di kelas itu betah berada di kelas dan mereka antusias mengikuti proses pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Sedangkan pada guru penggerak ternyata guru itu tidak hanya berperan sebagai pendidik saja, tapi juga dia dituntut untuk memiliki hal-hal sebagai berikut, seperti yang jelas yang pertama, peran guru penggerak itu dia sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi gurulah yang memimpin segala-galanya di dalam kelas. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi seorang guru penggerak itu juga dituntut dia mampu menggerakkan komunitas praktisi seperti di KKG, di MGMP, di IGI, Ikatan Guru Indonesia, di PGRI dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, guru penggerak itu juga dituntut menjadi coach atau pelatih bagi guru lain. Maksudnya seorang guru penggerak itu harus mampu melatih atau mentransfer atau berbagi ilmu dengan temannya, sehingga guru itu tidak hanya memiliki ilmu itu untuk dirinya sendiri, tapi dia mampu mengimbaskan atau menularkannya kepada guru lain, sehingga tidak hanya satu guru saja yang hebat, tetapi semua guru yang ada di dekatnya itu menjadi hebat. Kemudian yang keempat, guru itu mampu mendorong kolaborasi antar guru. Jadi seorang guru penggerak itu harus mampu bekerja sama dengan guru lainnya dalam segala hal. Misalnya saja dalam mengatasi kasus-kasus yang dialaminya pada saat proses PBM di sekolah, atau hal-hal lainnya yang mungkin harus didiskusikan dengan teman sejawatnya. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Maksudnya seorang guru penggerak itu harus mampu mewujudkan murid-muridnya sebagai seorang pemimpin. Misalnya memimpin di OSIS, memimpin dalam suatu event-event yang diadakan di sekolah dan sebagainya. Kemudian nilai-nilai apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? Yang pertama, guru penggerak itu harus bersifat mandiri. Jadi dia mampu memecahkan suatu masalah sendiri, atau dia mampu melakukan atau mengikuti pelatihan-pelatihan tanpa adanya dorongan-dorongan eksternal dari luar. Dia mampu melaksanakannya sendiri gitu. Kemudian yang kedua, dia bersifat reflektif. Maksudnya dia mampu menerima kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang dimilikinya, sehingga pada saat proses pembelajaran apapun refleksi yang diberikan atau umpan balik yang diberikan oleh guru atau siswa itu mampu diterimanya. Kemudian seorang guru penggerak itu mempunyai nilai kolaboratif, dia mampu bekerja sama. Kemudian yang keempat, dia berpihak kepada murid. Jadi istilahnya proses pembelajaran di sini masih bersifat student center, berpihak pada murid. Jadi dia menerima semua pendapat-pendapat yang ada atau yang dilontarkan oleh muridnya. Kemudian guru berperan untuk mengarahkan pendapat-pendapat tersebut, kemudian disatukan menjadi suatu konsep. Jadi di sini seorang guru penggerak itu dia sebagai fasilitator atau pengarah pada saat proses pembelajaran. Kemudian dia mempunyai nilai inovatif. Inovatif itu
maksudnya dia mempunyai ide-ide yang berlian. Jadi istilahnya ide-ide atau kreativitas dalam memvariasikan metode-metode pembelajaran sehingga pembelajaran yang diberikannya kepada siswa selalu ditunggu-tunggu karena pembelajaran itu sangat menarik sekali gitu. Jadi aksi nyata yang saya lakukan itu yang pertama pemimpin pembelajaran. Jadi di sini karena kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, berarti seorang guru itu sudah mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian memvariasikan metode-metode pembelajaran sehingga anak-anak lebih tertarik pada pembelajarannya. Nah, itu modul 1.2. Kemudian berikutnya kita masuk pada modul 1.3 yaitu mengenai visi dan misi guru penggerak. Menentukan visi itu menjadi hal sangat penting bagi seorang guru penggerak karena visi itu merupakan acuan bagi guru penggerak dalam menciptakan transformasi pendidikan di sekolah. Visi itu diperoleh dari mimpi, imajinatif, dan harapan di masa yang akan datang dari seorang guru penggerak. Visi dapat merubah tatanan masa depan menuju ke arah yang lebih baik. Visi tersebut kadang muncul dari kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Jadi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita itu bukanlah suatu hinaan bagi kita, tapi itu merupakan suatu kekuatan yang dapat menyelaraskan kaki dan langkah untuk melakukan perubahan motivasi dirinya dari dalam, sehingga lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan sifatnya dia mengikat dan mengharuskan seorang murid itu untuk melakukan sesuatu sehingga murid itu suka melanggar aturan-aturan yang menurut dia sangat mengikat sekali pada dirinya. Kemudian yang berikutnya itu konsep disiplin positif dan motivasi. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak seorang murid? Yang terlintas di pemikiran kita, kebanyakan orang menghubungkan disiplin dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan, dan sebagainya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda sekali ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu harus ada disiplin. Disiplin yang dimaksud di sini itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita. Jadi definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu mardika iku jarwanya naramung lepasing pangreh nging uga kuat kuasa mandiri priangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi hanya berasal dari dalam diri kita sendiri, disiplin dari diri kita sendiri maksudnya di sini. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup,
Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Seks sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa sedihnya kita. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu Diane Gossen dalam bukunya Restitution, Restruction, School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam hukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Manajer, posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa membuat pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu proses di mana seorang murid memperbaiki kesalahan dari mereka. Jadi dia dari kesalahannya dia bisa belajar. Jadi restitusi di sini ada beberapa, seperti restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam membelajarkan murid untuk mengatasi masalahnya. Jadi dari sekian banyak teori budaya positif ini, yang saya ambil aksi nyatanya di sini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan antara guru mata pelajaran dengan murid di kelas. Jadi saya membentuk suatu keyakinan kelas, beberapa keyakinan kelas dalam kegiatan kesepakatan kelas. Jadi saya ambil latar belakangnya. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati dan menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Di era new normal ini kegiatan PBM sudah mulai tatap muka terbatas. Jadi di sekolah saya pembelajarannya sudah 50%. Jadi aksi nyatanya bisa dilakukan secara luring. Jadi kesepakatan yang sudah kita ambil yaitu kesepakatan atau keyakinan pada proses pembelajaran. Yang pertama itu saat mengawali dan mengakhiri pembelajaran diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan bersyukur. Kemudian yang kedua, makan ketika jam istirahat.
mengikuti pembelajaran fisika dengan baik, saling menghargai satu sama lain baik murid ataupun guru, menggunakan HP saat diperlukan saja, berpakaian yang rapi dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, menyelesaikan dan mengumpulkan tugas fisika tepat waktu dan masuk kelas tepat waktu. Dan keyakinan atau kesepakatan ini saya diskusikan kepada wali kelas sehingga apa yang sudah disepakati tadi dapat terlaksana dengan baik, baik murid maupun guru. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi-materi pada modul 1 di Guru Penggerak ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.